di gereja-gereja ini kebanyakan ya, banyak older generation Iya. itu suka ngomongin gimana cara jangkau generasi Hmm. tanpa melibatkan generasi. Wah. Jadi meeting youth tua-tua semua tuh kumpul semua. Iya, Nggak ada iya, anak iya. mudanya di situ. Wow. Setiap mereka dapat WA kita tuh mesti ngerti, ini pasti acara. Nggak pernah yang apa kabar, how are you gitu. Pasti Iya gitu bener. gitu. Iya, Kita masih iya, bicara iya. bersama Pastor Samuel Anton dari JKI Ungaran Semarang, Yes. Sobat Rida, bicara tentang gaul yang Kristiani. Mm-mm, Masuk ke sesi yang lebih seru lagi nih Pastor Samuel. Masalah ibadah nih. Format ibadah anak muda itu kayak konser. Nah, Bahkan sebuah akun Instagram yang merupakan selebgram atau seleb TikTok, dia bikin vlog setengah hari gitu ya, vlog harian, hari Minggu, terus di shoot. Ya ini mau ke gereja, lalu ada yang komen, gerejanya kayak konser ya, iya, gelap ya. lampunya kelap-kelip ya, gitu ya, musiknya full band banget gitu ya. Dengan format ini apakah cukup mendukung untuk anak muda bisa datang dan singgah akhirnya ketemu sama gereja lokalnya, Pastor? Iya. Ya, ini menarik ya pembahasan kita. Jadi kita ingin bahwa gereja itu tidak kehilangan generasi. Makanya kita harus relate bahasanya, relate, engage gitu ya, terhubung dengan mereka. Cuma masalahnya seringkali kita terjebak dengan istilah relate, engage atau relevan itu dengan sekedar facility gitu ya. Gereja hanya dikasih lighting, musiknya keren kayak konser. Iya. Itu nggak ada, maksudnya ini bukan tentang salah benar ya, tapi kalau hanya sekedar itu kurang. Karena esensinya sebenarnya bukan genggap gembitanya yang apa hingar-bingarnya, bukan itu. Esensinya adalah relationship. Itu yang generasi C ini sangat membutuhkan. Karena gereja atau komunitas yang terhubung dengan Next Gen itu akan lebih terhubung daripada gereja atau komunitas yang hanya mengumpulkan Next Gen, bikin event, acara-acara yang hingar-bingar, bukan sekedar itu. Untuk jadi awal ya it's okay gitu, tapi jangan sampai selesai di situ. Jangan hanya berfokus sekedar memenuhi space, tempat atau kuota. Karena nanti kita menghubungi mereka hanya untuk acara. Nah, itu yang jadi masalah. Betul. Tapi saya percaya bahwa the future church movement itu bukan sekedar berfokus pada size, tapi tentang connecting, personal, kasih sentuhan personal ke kehidupan mereka. Itu yang paling penting. Nggak peduli online atau onsite, nggak peduli itu apa namanya musiknya seperti apa. Tapi kalau fokusnya hanya mengumpulkan tanpa adanya sentuhan personal, maka ya pada akhirnya hasilnya nggak maksimal. Gereja frustasi, kayaknya udah ngelakuin semuanya, udah ngasih fasilitas, udah yang coba sedemikian rupa relevan, tapi ternyata juga nggak bisa gitu ya. Tapi pada akhirnya kalau ada connection, ada komunitas, ada relationship itu dibangun, itu akan lebih jauh lebih efektif dari sekedar itunya aja gitu ya. Karena yang saya garis bawahi adalah personal touch, sentuhan pribadi dalam bentuk kehadiran kita sebagai gereja, sebagai bapak rohani, kakak rohani di dalam kehidupan mereka di luar hari Minggu. Itu justru jauh lebih penting. Mungkin kita nelpon mereka, kita ngirim WhatsApp secara intensional, atau mendoakan mereka lewat voice note, dan banyak hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini walaupun kita mungkin jarang bisa bertemu gitu ya. Jadi pembicaraannya bukan pembicaraan kulit luar, cuma sekedar nyanyiin sekolahnya, tapi pembicaraan yang lebih personal, lebih dalam, menanyakan apa yang bisa kita bantu di masa-masa yang mereka sedang bergumul hari-hari ini, apa yang bisa kita bantu. Intinya kita menunjukkan kesungguhan bahwa kita itu benar-benar mengasihi mereka, kita peduli dengan mereka, kita memperhatikan kehidupan mereka di luar sekedar yuk ikut event ini, yuk ikut acara ibadah ini. Jadi setiap mereka dapat WA kita tuh mesti ngerti, ini pasti acara. Nggak pernah yang apa kabar, how are you gitu. Pasti Iya bener. Jadi intinya sih ketika mereka tahu ada orang yang serius sama hidupnya, mereka pasti mau tertanam di dalam. Gitu. Bener lagi yang diceritain sampai Dapat sih saya chattingan, "Hai, how are you?" Iya. Butuh investasi. Aduh, bunuh dada segar. Aduh, itu bukan kakak rohani kalau itu ya. Bukan, itu yang lain Sobat Rida. Berarti memang tugas para pemimpin, para mentor ini di masa sekarang bukan tugas yang gampang nih ya, Pastor ya. Kalau dulu sentuhan personal itu ya mungkin dilakukan untuk yang tertentu saja. Tapi yang memang sudah rutin ke gereja, udah kelihatan buahnya, udah nggak usah deh, dia bakal mandiri kok. Tapi buat sekarang ini benar-benar harus lebih intens gitu ya, one by one gitu ya. Yes, benar.
Makanya. Gimana kita lihat story mereka, Iya, kita bener. nge-like punya mereka itu juga dipikirkan sama mereka, yang kita pikir apaan sih gitu. Iya bener, iya, bener, iya. bener. Iya, iya. Anak muda itu gitu tuh. Siapa sih yang nge-like gitu ya? Wah, ada Pastor Samuel Anton. Berarti saya diperhatiin nih ya. Iya, 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 relate, Iya, relate. iya, iya, iya. Tapi kembali ke selera. Welcome to Gen Z. Ya, welcome to Gen Z. Kembali ke selera format ibadah atau peribadatan gitu ya, Betul. Pastor Samuel. Ini akan ada muncul masalah baru yaitu gap. Selera para senior gitu ya, Iya, iya. jemaat senior dengan jemaat anak muda ini kan, ini sering juga jadi bahan konflik gitu ya, atau Iya, bibit iya. konflik gitu ya. Bahkan di beberapa gereja, bahkan saya juga pernah alami gitu ya. Ini kita bahkan kepengen ganti korden aja susahnya luar biasa gitu kan. Ganti korden belakang tuh loh Pastor, ganti background Iya, apa iya, iya. apa itu namanya? Mimbar. Gitu ya. Susahnya luar biasa gitu kan ya. Diganti ntar Bapak Gembala nggak suka gitu ya. Nanti jemaat yang senior nggak anu. Nah, ngatasi gap ini gimana sih Pastor? Tapi dalam soal format peribadatan ya. Bikin gedung baru mungkin nih, Pak. Waduh, bukan gitu juga sekali. Silakan. Iya, iya. Ya ini peristiwa apa, maksudnya hal klasik ya, Iya. dari generasi ke generasi itu ada. Yang penting sih kita harus ngerti bahwa jadi semuanya sama-sama belajar antara generasi yang dewasa sama generasi muda. Apa sih yang dibutuhkan oleh generasi yang dewasa? Mereka butuh honor, mereka butuh hormat gitu ya. Iya. Sepintar-pintarnya Gen Z, tapi pengalaman dari generasi yang lebih tua itu sangat dibutuhkan oleh Betul. Gen Z. Jadi honor dong, hormati mereka, belajar dari hidup mereka. Sementara apa yang dibutuhkan oleh generasi yang muda, mereka butuh trust. Mereka butuh acceptance, penerimaan, kepercayaan, dan penerimaan itu penting dalam hidup mereka. Iya. Nah, kalau ini ketemu, saya percaya bahwa gereja ini akan bertumbuh. Jadi nggak terus gontok-gontokan dengan modelnya seperti apa. Ini yang paling benar sejak zaman Om itu seperti ini Ya gitu ampun. ya. Tapi yang tahu apa, nambah Ya pencur gitu kan. Ya ampun. Tapi yang anak muda bilang, Om itu nggak relevan, Om nggak ngerti, nggak engage, nggak relate gitu. Iya. Nah itu gap itu akan jadi tersatukan gitu ya. Dan saya percaya apa sih yang bisa menyatukan gap itu juga kasih. Itu penting, kasih kepada generasi. Karena kasih itu akan membuat kita mentolerir hal yang gak nyaman gitu ya. Saya pun dengan anak-anak muda saat ini, saya aja yang dianggap masih muda, dengar moodnya mereka aja. Sekarang udah yang mau nyanyi aja susah gitu. Dengar lagunya Planet Shakers terbaru, yang paling baru, Hillsong terbaru, sampai nggak bisa ngikutin. Tapi because I love them, aku mau jadi fasilitas untuk mereka, memfasilitasi mereka, intinya seperti itu, supaya mereka juga nyaman. Jadi intinya gini, pegang yang esensi, hal-hal yang esensi nggak boleh berubah gitu ya. Tapi hal-hal yang boleh diubah, kenapa tidak? Kan it's not about us, it's about generation, to win generation, untuk memenangkan sebanyak mungkin generasi untuk Tuhan. Endingnya kan dibawa untuk Yesus, untuk Tuhan. Jadi saya percaya bahwa kita nggak bisa paksa mereka dengan cara yang lama. Kita harus rendah hati, berbesar hati untuk memberikan mereka ruang, space, kesempatan. Tapi yang muda-muda juga please, dengan apa yang sudah dibuka, hormati mereka, gitu ya. Hormati para leaders, para pemimpin. Dan sekali lagi pendekatan boleh berbeda, tapi kebenaran tetap sama. Ya, kebenaran di dalam firman Tuhan itu selalu sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Itu yang nggak boleh diubah. Tapi kalau hal-hal yang bisa diubah, kenapa enggak? Karena masalahnya gini, di gereja-gereja ini kebanyakan ya, banyak older generation itu suka ngomongin gimana cara jangkau generasi tanpa melibatkan generasi. Wah. Jadi meeting youth tua-tua semua tuh kumpul semua. Iya. Wow. Waduh, ini Itu yang harus berubah. ini relate banget sih ya. Ini siapa yang gereja masih kayak gitu tuh? Aduh. Ada kok pastor youth-nya, Iya, tapi umurnya ada. udah tua. Pastor youth-nya Sama mungkin aja. mungkin masih muda, tapi yang lainnya tua-tua semua gitu kan ya. Nggak didengar akhirnya. Tapi ini bener banget loh ya. Bahkan kalau misalnya ya, satu tips yang dari Kakak Rohani saya bilang, kalau anak muda memang mau lakukan perubahan gitu ya, harus dengan alasan yang kuat gitu loh. Contoh ya Ya, Pastor betul. ya, seperti Tira itu ya.
Nanti dijelasin sama bapak-bapak senior, tirai bait suci itu kan ada banyak warnanya. Yeah. Ada warna hitam juga kan. Jadi nggak apa-apa dong kalau saya kasih warna hitam gitu ternyata. Jadi Gak boleh warna hitam itu warna kegelapan. ada dikasih, ada beberapa warna, ada putih, ada merah kalau nggak salah ya. Terus ada hitam. Nah, berarti kan boleh kan. Akhirnya orang tua ya udahlah nggak apa-apa deh gitu ternyata. Udah bawa juga. ayat firman soalnya, Iya, Pak. soalnya landasannya udah ayat ya. Oke, luar biasa. Ini masalah yang sebenarnya udah dipecahkan ya, yaitu kasih yang mentolerir segala hal gitu ya. Kalau hal-hal yang remeh, mungkin hal-hal yang seputar desain ruangan ya bisa diatasi lah ya. Ya, yang penting esensi jangan berubah ya. Bener. Takutnya ini masalah yang terjadi bukan sih, Pastor? Kalau misalnya anak mudanya fokus hanya pada format ibadah, tetapi nggak dapet atau nggak mengalami perubahan dalam dirinya. Itu juga perlu diperhatikan sama pemimpinnya ya, Pastor. Maksudnya, nih fokusnya anak muda ini kok jadi malah seperti I.O. tapi masing-masing ini nggak berubah. Maksudnya ini yang telatan masih telatan, ini yang emosian masih emosian, nggak kelihatan buahnya. Ini yang pemimpin juga harus koreksi diri ya, Pastor. Ya, itu makanya saya bilang tadi untuk personal touch itu juga nama lainnya sebenarnya discipleship. Itu yang paling penting dari Gen Z membutuhkan, karena nggak sekedar kita ajak mereka pelayanan jadi IO gereja sibuk, capek, exhausted, burnout, keluar nanti kan pasti jadinya seperti itu. Waduh. Tapi ketika kita memperhatikan mereka like how are you, how about the inside of you gitu ya, sesuatu yang di dalam kamu. Nah, itu yang kita perlu build sebelum mereka sibuk, capek, pelayanan segala macam. Itu yang perlu diperhatikan. Pertumbuhan rohani mereka jauh lebih penting dari sekedar sibuk aktivitas saja. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Para pemimpin bisa dengarkan ya, semoga bisa mendidik anak mudanya dengan baik. Jangan pernah tuntut mereka hidup melayani luar biasa di gereja kalau suasana di rumah nggak seperti di gereja. Waduh, iya bener. Harus beli lighting dulu dong. Takutnya gereja malah jadi tempat pelarian ya kan. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.